Seperti apa wacana reshuffle kabinet bersamaan dengan pelantikan pejabat di Istana sore ini? Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Arif Rahman yang akan melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Tifal, siapa saja pejabat yang akan dilantik dan apakah benar akan ada reshuffle kabinet sore ini? Kabarnya demikian, karena sesungguhnya Ivo, informasi atau kabar akan dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini terbilang juga cukup cepat muncul di kalangan wartawan istana. Ini menyeruak atau kabar ini muncul pertama kali selepas saya dan teman-teman wartawan istana ini mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto pada siang tadi di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyimak sidang istimewa laporan tahunan MA Republik Indonesia tahun 2024. Selepas itu kami langsung mendengar kabar bahwa akan ada perombakan kabinet, termasuk salah satu posisi yang berpotensi atau yang disinyalir cukup kuat akan diganti posisinya adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selain satu pos itu, selain pos menteri itu, ada juga kabar yang menyebutkan 3 lembaga atau 3 kepala badan, 3 kepala lembaga ini akan dirombak juga posisi pimpinannya begitu. Dan yang masih yang kami pegang sejauh ini konfirmasinya, terakhir kali disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada wartawan istana pada hari ini lewat keterangan tertulis yang menyebutkan bahwa atau membenarkan ada pelantikan kepada sejumlah pejabat, namun ia tidak menerangkan langsung siapa pejabat yang dimaksud, apakah nama itu salah satunya adalah Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi yang kita pahami nama yang menjabat saat ini adalah Menteri Satrio Brojonegoro. Kalaupun benar ini akan diganti posisinya oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan yang akan berlangsung kurang dari 1 jam dari sekarang, rencananya dikabarkan akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, maka ini akan menjadi reshuffle pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo setelah 123 hari menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Sekali lagi jika ini benar, kalau kita tilik lagi ke belakang, kita ingat lagi dalam sejumlah hal yang berhubungan langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi Satrio Brojonegoro ini, ada 2 hal yang dianggap menjadi sorotan publik, Ivo. Yang pertama masalah kabar penaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang menjadi imbas dari efisiensi anggaran yang tengah diupayakan pemerintahan saat ini di jajaran Kabinet Merah Putih, dan itu berdampak pada sejumlah aspek operasional perguruan tinggi. Waktu itu Satrio dalam proses rapat kerja bersama dengan Komisi 10 DPR RI menyampaikan operasional dari perguruan tinggi ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada uang kuliah tunggal yang berpotensi akan naik begitu. Walaupun kemudian belakangan Menteri Satrio maupun juga dari jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sudah mengoreksi pernyataan itu dan memastikan bahwa uang kuliah tunggal tidak akan naik meskipun upaya efisiensi anggaran ini dilakukan. Itu satu hal. Hal lainnya juga yang menjadi sorotan publik terkait dengan sosok Satrio ini adalah aksi unjuk rasa pada pertengahan Januari 2025 lalu oleh internal kementeriannya sendiri saat itu. Ini imbas dari pemecatan salah satu pegawai yang kemudian belakangan disebut oleh Satrio ini dimutasi ke kementerian lain, dan ini diduga juga ada kaitannya dengan dugaan tindak kekerasan verbal yang dilakukan Satrio kepada sang pegawai, walaupun ujungnya di balik intrik ini, di balik masalah ini, kedua belah pihak baik itu dari Satrio maupun juga dari pegawai yang bersangkutan ini sudah menyatakan berdamai. Itu 2 hal yang menjadi sorotan publik terhadap sosok Satrio. Soal pengganti, kalaupun benar nama Satrio ini akan digantikan oleh tokoh lain, ini juga masih butuh konfirmasi lagi lebih lanjut. Namun yang beredar kabar di kalangan pewarta, terutama dari wartawan istana, satu sosok pengganti Mendikti Saintek yang akan melanjutkan sisa masa jabatan dari Kabinet Merah Putih 2024 hingga 2029 ini memiliki background atau latar belakang pendidikan yang sama. Itu yang beredar informasinya. Namun sekali lagi ini masih butuh konfirmasi lagi, terutama nanti saat pelantikan akan berlangsung. Informasi terakhir sekali lagi yang kami terima akan berlangsung pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat bersamaan dengan pelantikan lembaga
ataupun juga kepala lembaga atau kepala badan lainnya. Yang terakhir kali kami pahami akan ada pelantikan terhadap kepala badan siber dan sandi negara, kemudian ada kepala badan pusat statistik sekaligus juga jajaran dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ivo. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Arif Rahman melaporkan langsung dari Istana Presiden Jakarta. Kami masih menunggu informasi terbaru dari Anda di sana. Tifal, pelantikan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Tifal, selamat bertugas kembali.